bisikan, kalau kita pulang tanggung, cuma setengah jam lagi udah azan. Kita tunggu saja. Nah, perasaan itu yang dipuji oleh Allah, diangkat derajatnya oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang Allah muliakan insyaallah. Kita masih membahas di dalam bab anjuran untuk berjalan menuju ke masjid. Di pertemuan yang lalu kita telah membahas salah satu hadis bahwa seseorang yang berjalan menuju ke masjid, maka Allah berikan pertama yaitu pahala yang berlimpah 25 atau 27 derajat melebihi salat sendiri. Kemudian kalau dia memperbagus wuduknya, lalu kemudian dia berjalan kaki, maka setiap langkah diangkatlah derajatnya, dan setiap langkah dihapuskanlah dosa-dosanya atau dosa kecilnya, dan malaikat mendoakannya sampai dia pulang kembali. Baik, kita lanjut. Hadis berikutnya masih di dalam bab yang sama, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata, atani al-lailah atin min rabbi fazakara al-hadis ila an qala. Kata Rasulullah, pada suatu malam datanglah malaikat yang diutus oleh Tuhanku kepada aku. Faqala, lalu malaikat itu berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, atadri fima yakhtasimul mala'ul a'la, tahukah engkau apa yang diperdebatkan atau didiskusikan oleh para malaikat di langit? Qultu, lalu Nabi Muhammad menjawab, na'am, fid darajat wal kafarat. Nabi Muhammad menjawab, aku tahu, yaitu malaikat berdiskusi atau berdebat-debat tentang derajat dan kafarat. Jadi maksudnya mereka berdebat tentang berapa derajat Allah memberikan bagi hamba dan berapa kafarah, artinya penghapus dosa yang Allah berikan kepada hamba. Nah, ini yang dimaksud adalah berdebat, bukan berdebat bertikai. Mereka saling bertanya sesama mereka
betapa besarnya pahala ketika dinaikkan derajat oleh Allah, dan betapa besarnya penghapusan dosa yang diberikan oleh Allah. Ini yang mereka saling berdiskusi sesama para malaikat. Lalu ada apa dengan derajat dan kafarah itu? Disambung oleh Nabi, mereka ternyata berdiskusi tentang pahala naqlul aqdam ilal jamaah. Mereka berdiskusi tentang betapa besarnya pahala atau derajat bagi mereka yang berjalan untuk menuju ke salat jamaah. Tentu yang dimaksud adalah masjid. Wa isbaghul wudu, dan juga begitu tingginya derajat orang yang memperbagus wudunya. Fis sabarat, apalagi di masa-masa kesulitan. Maksud masa sulit, masa susah berwudu. Terlalu dingin, cuaca terlalu dingin, tapi dia menyempurnakan wudunya. Wa intidharus salah ba'da salah, dan juga betapa tingginya derajat orang yang menunggu dari satu salat ke salat yang lain. Wa man hafadha alaihinna, barang siapa yang menjaga perbuatan itu. Jadi maksud perbuatan itu yaitu tadi pergi ke masjid dengan berjalan kaki. Ini maksud berjalan kaki. Dulu semua sahabat itu menuju ke masjid Nabi dengan berjalan, namun tidak mengurangi pahala bagi mereka yang punya kenderaan. Jadi tidak perlu dirubah kebiasaan kalau kita tinggal jauh, tidak mengapa untuk naik motor. Jangan jalan kaki kalau yang jauh-jauh, khawatir sampai di masjid jamaah tidak ada lagi. Jadi ini maksudnya berjalan dulu, orang berjalan. Jadi kata Rasulullah, barang siapa yang menjaga amal itu setiap hari, pergi ke masjid, memperbagus wudu, lalu kemudian dia menunggu dari waktu salat ke salat yang lain. Ini menunggu waktu salat ini di waktu yang dimungkinkan menunggu dan tidak ada kewajiban. Contohnya dari maghrib ke Isya, tidak pulang karena tertahan dengan perasaan ingin salat Isya. Jadi di hati ada sebuah bisikan, kalau kita pulang tanggung, cuma setengah jam lagi udah azan, kita tunggu saja. Nah, perasaan itu yang dipuji oleh Allah, diangkat derajatnya oleh Allah. Namun paling bagus ketika mengisi waktu senggang itu dengan ibadah atau zikir. Dibolehkan untuk orang salat sunnah mutlak setelah maghrib sampai Isya, dibolehkan, tidak terbatas rakaatnya. Namun kalau ada pengajian, berarti dia telah menyelingi dengan menuntut ilmu, itu pun amal terbaik. Oh, kalau tidak ada juga, dia duduk baca Quran, berzikir sambil menunggu Isya, itu amal-amal terbaik. Yang jangan duduk berkumpul di sudut masjid atau di teras masjid, mengumpulkan tim mengupat, lalu mulai mengupat sambil menunggu Isya. Itu yang jangan dilakukan. Jadi jangan sampai menghilangkan pahala ketika ingin menunggu waktu salat yang lain. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, barang siapa yang melakukan itu semuanya, kata Rasulullah, asya bi khair, maka dia akan hidup di dalam kebaikan. Wa mata bi khair,
juga dia akan mati di dalam kebaikan. Wa kana min zunubihi kayaumin waladathu ummuh, dan ketika dia mati maka seperti orang yang dilahirkan dari rahim ibunya. Artinya dia tidak membawa dosa kalau dia lakukan amal itu secara kontinu atau istiqamah. Benar-benar dia mati dalam keadaan seperti seperti keluar dari rahim ibunya. Yang keluar dari rahim ibunya itu tanpa catatan dosa. Begitulah orang yang memelihara salat, memelihara wudu, dan sering berjamaah. Hadis ini hadis riwayat Tirmizi dengan derajat yang sahih. Jemaah melakukan Allah. Maka hidup di dunia ini, walaupun kita selingi dengan berbagai macam kegiatan, yang inti tadi kita jaga. Artinya berusahalah setiap hari berjamaah. Tidak di masjid ini, di masjid yang lain. Tidak di luar rumah. Maka paling kurang kalau ada uzur, lakukanlah dalam rumah. Kalau ada uzur, utamakanlah tidak meninggalkan jamaah. Nah, lalu perbaguslah wudu, karena wudu salah satu jalan menuju surga. Jadi simple, hidup itu bagi orang yang beriman itu simple, sederhana, mudah. Menuju surga itu mudah, namun butuh perjuangan. Di mana perjuangannya? Yang paling berat bagi kita adalah istiqamah. Itu yang paling berat. Artinya kalau kita ingin lakukan, mudah. Tapi istiqamahnya itu, sudah seminggu kita berhasil, ternyata tidak berhasil di minggu yang kedua. Sudah 2 bulan berhasil, belum tentu berhasil di bulan yang ketiga. Sudah 1 tahun istiqamah, tiba-tiba gugur di tahun kedua. Ya. Sudah terkena pengaruh lingkungan, dipindahkan kantor, dimutasi ke NTT, ya. Sehingga tidak ada lagi lingkungan yang bisa kita jaga. Karena seorang PNS harus siap dipindahkan kemanapun di seluruh Indonesia. Kemudian kita kadang-kadang sebelum punya anak istiqamah, ketika sudah punya anak tidak lagi istiqamah, sudah disibukkan dengan anak. Dulu janjinya saya akan terus berjamaah, ternyata ketika punya anak dia tidak keluar. Makanya Allah ingatkan, jangan sampai anakmu, hartamu melalaikanmu. Nah ini, jadi amal ini dijaga apa? Dan amal ini untuk siapa? Khusus jamaah untuk laki-laki. Sedangkan amal lain yang sifatnya wudu, maka dimiliki oleh perempuan. Maka seorang perempuan, kalau di rumahnya ada anak yang bisa dia jadikan makmum, maka berjamaah lebih utama di rumah daripada salat sendiri. Namun kalaupun dia tidak punya makmum, maka salat sendiri di rumah pun pahalanya menyamai dengan laki-laki yang salat di masjid. Namun kalau perempuan salat di masjid tidak dilarang, maka dia dapat pahala sama seperti laki-laki, 25 atau 27 derajat. Ibu-ibu yang Allah muliakan, kalau di rumah kita cuma punya seorang anak yang mumayyiz, belum baligh, bolehkah kita jadikan makmum? Dalam mazhab Syafi'i boleh. Dibenarkan makmum dari seorang sabi. Dalam kitab-kitab Syafi'i disebutkan dibenarkan makmum itu dari sabi. Sabi itu belum baligh, umur 7 tahun ke atas, tapi dia sudah faham salat dan jamaahnya dianggap. Yang mengatakan tidak boleh mazhab Hanafi dan Maliki, mengatakan makmum tidak boleh seorang sabi, harus baligh. Mazhab Syafi'i dan Hambali mengatakan tidak wajib. Jadi sah
Makanya anak-anak kita yang kita lihat sudah bisa solat, bagus taharahnya, tahu cara istinja, dia bisa cebok dengan baik. Setelah kencing dia tahu bahawa percikan kencing enggak boleh naik, enggak boleh lengket di celana. Dia tahu hukum itu. Jadi dia jaga dengan baik bajunya, pakaiannya. Waktu salat dia tahu rukun, bagus salatnya. Umur baru 10 tahun atau 9 tahun. Dan belum baligh. Itu dibolehkan untuk digabungkan ke dalam saf. Namun kalau belum sampai ke situ, bang, kalau belum sampai ke situ, dia tidak tahu cara wuduk, kencing masih menghambu-hambu, dia tidak tahu caranya. Salat, ketika dia salat, pandangannya melihat ke kanan, ke kiri. Umur anak kita 8 tahun, salat kita taruh ke dalam saf. Waktu salat dia begini, lihat ke sana, lihat ke sini. Berarti belum bisa salat. Yang begini jangan letakkan di dalam saf orang dewasa. Ini orang tua juga harus paham. Nanti diperingatkan orang kadang-kadang marah. Ketika orang mengatakan, maaf pak, mohon maaf, anaknya di belakang aja. Saya diingatkan sama orang samping atau yang mau berdiri di sampingnya. Dia marah. Nanti dia bilang apa? Ini kan anak saya. Yang lahirkan kan istri saya. Ya iyalah, mana mungkin anak orang yang tadi negur. Tapi dia marah. Padahal anaknya tidak bisa salat. Ini memutuskan saf. Tapi kalau bagus, kita tahu-tahu dirilah siapa anak kita. Bagus, salatnya bagus, itu enggak perlu kita keluarkan dari saf. Oh, masalah belum sunat. Belum sunat itu yang jadi masalah apa? Kalau tersimpan najis di kulub yang belum disunat. Tapi kalau sudah kita ajarkan, nak, kamu belum sunat. Kalau kencing, itu keluarkan semua najis. Diurut-urut, keluarkan najis dari kulub misalnya. Dia faham itu, maka tidak mengapa. Tapi kalau dia tidak faham itu, makanya para ulama membicarakan masalah sunat, itu untuk berjaga-jaga dari najis yang tersimpan, sisa kencing tersimpan. Memang paling bagus kalau di khitan, sehingga tidak ada keraguan masih tersimpan sisa kencing. Tapi jangan berfikir bahwa belum di khitan menjadi pembatal salat, tidak apa. Selama dia bisa jaga diri dari kencingnya, tahu caranya, maka belum di khitan pun sah salatnya. Jadi baligh itu bukan syarat sah salat. Baligh itu syarat wajib salat. Balik-balik. Jangan terbalik. Baligh bukan syarat sah salat. Coba baca kitab. Tidak satu pun tertulis baligh sebagai syarat sah salat. Tapi syarat wajib salat. Kalau sudah baligh, wajib salat. Sedangkan sah salat, sah walaupun belum baligh. Syaratnya faham dan benar, mulai dari taharah sampai ke salat. Asal sudah benar, sudah sah salat. Maka dalam mazhab Syafi'i boleh tidak imam dari anak-anak yang belum baligh? Boleh. Syaratnya tadi, misal dia belum balik, umur 12 tahun, laki-laki balik 13, 14, 15. Dia hafiz, bacaannya bagus, berdiri jadi imam. Dalam mazhab Syafi'i dibolehkan. Dengan syarat tadi, walaupun belum balik. Namun dalam mazhab Malik dan Hanafi mereka tidak membenarkannya. Berarti kita kan berada di area orang dengan mazhab Syafi'i. Tidak mengapa. Oh, ada pendapat lain yang mengatakan enggak boleh. Itu bukan urusan kita. Itu hasil ijtihad. Kita cukup bersandar pada salah satu, itu maka sahlah amal kita. Jadi enggak usah meragu-ragukan diri dengan membingung-bingungkan diri. Itu ada yang mengatakan enggak boleh. Itu kalau ke situ kita selalu berpandangan,
maka tidak ada yang bisa kita jadikan sebagai sandaran. Ya. Karena bertabrakan selalu, apalagi dalam fikih. Baik, sudah. Ini hadis yang pertama tentang hebatnya orang yang akan mati dalam kebaikan yang dia buat ketika setiap waktu salat dia berjamaah. Rasulullah mengatakan wa mata bi khair, matinya dalam keadaan baik. Mati baik bagaimana, Pak? Mati baik itu mati dalam keadaan husnul khatimah. Mati yang Allah pilih untuk kita di waktu-waktu yang Allah ridha. Ya, waktu mau melakukan ibadah atau waktu sedang beribadah. Itu waktu terbaik. Atau ketika melakukan ibadah ghairu mahdhah. Mati setelah bersedekah. Mati ketika mencari nafkah. Yang dia tadi kita keluar dari rumah, niatnya mencari nafkah, niat taat ke Allah. Jadi dalam hati, aku mencari nafkah karena Allah yang menyuruhnya untuk menghidupi anak dan isteri. Sebenarnya cari nafkah itu ibadah, masuk kategori ibadah ghairu mahdhah, yang tidak ada prosedur. Namun niat di hati harus diluruskan menjadi ibadah. Ya, harus diluruskan. Maka orang yang narik becak, jualan di gerobak, dia jual roti, yang teringat di kepalanya adalah tanggung jawabnya sebagai suami untuk menghidupi anak dan isteri karena Allah yang menyuruhnya. Meninggal, Pak. Tarik becak, meninggal. Ditabrak sama sepeda. Seharusnya yang sepeda yang meninggal, ini becak meninggal. Tapi kayak gitulah kejadian sekali-sekali. Ya. Ini matinya dalam keadaan sedang melakukan ibadah. Jadi bukan mati su'ul khatimah, bukan mati sedang melakukan maksiat. Ya. Baik. Satu lagi. Berikutnya. Dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala khalatil biqa' haulal masjid. Jadi Jabir menceritakan bahwa ada tanah kosong yang berada di sekitaran Masjid Nabi. Jadi masih ada tanah kosong. Maksudnya tidak ada yang memilikinya. Tidak didirikan bangunan, bukan tidak ada yang memiliki. Tidak didirikan bangunan, belum digunakan untuk apapun. Fa'arada Banu Salimah ay yantaqilu qurbal masjid. Bani Salimah, salah satu puak atau suku di Madinah pada waktu itu, mereka bersepakat untuk pindah ke tanah kosong itu. Jadi Bani Salimah ini tinggalnya jauh dengan Masjid Nabi. Orang Arab hidupnya apa? Nomaden, berkumpul-kumpul sesama suku. Jadi kalau Bani Fulan itu tinggal satu tempat dengan Bani Fulan, sesama saudara-saudara mara lah di situ. Bani Fulan tinggalnya di sana, tinggal di sini. Begitu gaya hidup di Arab masa lalu. Nah, orang-orang Bani Salimah kebetulan jauh dari Masjid Nabi. Lalu mereka sudah bermusyawarah. Mereka ingin beli tanah, membeli tanah yang di samping Masjid Nabi yang tanah kosong itu. Jadi semua suku semua mereka ingin pindah ke situ. Apa tujuannya? Tidak ada lain supaya mereka lebih dekat dengan masjid, lebih mudah salat berjamaah, lebih mudah bertemu Nabi. Itu tujuannya. Maka paling diidam-idamkan bisa berada di samping masjid. Fabalagha zalika Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampailah kabar itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kabar itu sampai ke telinga Nabi bahwa Banu Salimah ingin pindah ke tanah kosong di samping masjid. Faqala lahum, lalu Rasulullah berkata, "Ballaghani annakum turiduna an tantaqilu qurbal masjid."
telah sampai berita kepadaku bahwa kalian ingin pindah ke samping masjid. Benarkah begitu? Kata Rasulullah. Qalu, na'am ya Rasulullah. Benar ya Rasulullah, kami ingin pindah ke samping masjid. Qad aradna zalika. Kami menginginkan itu. Jadi maksudnya mereka ingin pindah tidak ada lain hanya karena ingin bisa mendirikan jamaah. Jangan terlalu jauh dari masjid. Ini kerinduan orang-orang dulu untuk masuk surga. Faqala, Rasulullah menasihati Bani Salimah. Apa kata Rasulullah? Ya Bani Salimah, diyarukum tuktabu asarukum. Diyarukum tuktabu asarukum. 2 kali kata Rasulullah, wahai Bani Salimah, jangan pindah. Rupanya dinasihati oleh Rasulullah, jangan pindah. Tuktabu asarukum. Setiap langkah yang engkau datang, setiap tapak kaki yang engkau langkah dari tempatmu yang jauh di sana, itu tercatat di sisi Allah. Jadi Nabi ingin mengatakan, enggak perlu pindah. Perjuanganmu menuju ke masjid karena engkau punya jarak yang jauh dengan masjid, tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Faqalu ma yasurruna anna kunna tahawwalna. Kalau begitu ya Rasulullah, semoga Allah meringankan langkah kami dengan usaha kami. Akhirnya mereka enggak jadi pindah karena Rasulullah mengatakan jangan pindah. Nah, lihatlah Bapak Ibu yang Allah muliakan, dalam hadis riwayat Muslim ini Rasulullah tidak merekomendasi bagi yang jauh dengan masjid. Rasulullah tidak merekomendasi harus samping masjid. Yang kebetulan rumahnya di samping masjid itu kelebihan Allah beri. Tapi jangan fikir bahwa pahala itu berkurang dengan kita kesusahan menuju ke masjid karena jauh. Tapi malah bertambah besar pahala. Semakin jauh dari masjid, semakin besar pahala. Perjuangan kita menuju ke masjid dengan orang yang berada di samping masjid dihargai Allah. Yang di samping masjid sudah baik dengan menjadi tetangga masjid. Tetangga masjid salatnya di masjid. Tetangga masjid seharusnya tidak salat di rumah. Yang dimaksud dengan tetangga masjid tidak ada bilangan khusus. Walaupun ada hadis dhaif dari Aisyah yang mengatakan 40 ke depan, 40 ke belakang, 40 ke kanan, 40 ke kiri, itu disebut tetangga. Tapi sebenarnya itu tidak dibatasi. Jadi kalau masjid itu dekat dengan area kita, itu kita disebut tetangga masjid. Tetangga masjid seharusnya tidak salat di rumah. Begitu dengar azan, segera melangkah ke masjid. Sekarang yang Allah beri penghargaan lebih mereka yang jauh dari masjid, tapi sampai ke masjid. Sampai ke masjid. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, makanya kita ni yang jauh-jauh ni, putaran roda motor kita, itu setiap putarannya berpahala. Perjuangan semakin kuat, semakin besar. Al-jaza' li jinsil amal, kata Rasulullah. Pahala itu disesuaikan dengan amal. Semakin susah, semakin besar perjuangan, maka semakin besar pahalanya. Inilah tapak kaki yang dihitung oleh Allah. Maka semua yang kita injak, dari rumah kita keluar dari pintu pagar, setiap aspal, kerikil, pasir, sampai ke depan pintu masjid, lantai, keramik, semua bebatuan yang kita injak, semua akan bersaksi di hari kiamat. Dan ini dikuatkan oleh hadis yang lain, bahwa semua yang ada di bumi, semua bersaksi bahwa kita taat kepada Allah
menuju ke masjid Allah, ke rumah Allah, dengan menginjak-injak mereka. Jadi nanti bersaksi. Makanya kenapa salat sunnah ba'diyah itu disuruh pindah sedikit dari tempat. Jadi kata Rasulullah, setelah salat fardu, kalau mau salat sunnah, disuruh lakukan 2 cara agar terhitung menjadi salat sunnah ba'diyah. Kalau bukan berbicara, pindah dari tempat. Jangan salat, bukan haram, tapi usahakan pindah dari tempat waktu berdiri salat fardu. Pindahnya enggak usah jauh-jauh. Pindahnya geser sedikit saja. Geser sedikit, itu sunnah. Makanya ketika kita salat ba'diyah, cari ke samping kanan, kiri, atau mundur ke belakang sedikit. Cari satu saf ke belakang. Tujuannya apa? Para ulama sepakat mengatakannya. Salah satunya adalah memperbanyak saksi di hari kiamat. Jadi kita nanti kenapa butuh saksi? Karena kita akan berada di pengadilan. Kalau di dunia, saksi bisa jadi memberatkan kita. Setelah dia diancam oleh orang yang lebih kaya, atau saksi palsu. Di akhirat, kita tidak bicara. Kita enggak bicara. Yauma tashhadu arjuluhum wa aydihum bima kanu yaksibun. Kaki, tangan bersaksi. Yang mulut tidak bisa bicara. Terkunci. Jadi enggak ada cerita di pengadilan Allah kita membela diri sesuai dengan perasaan, enggak ada. Langsung Allah hadirkan CCTV. Yang sering jamaah, Allah hadirkan CCTV. Ini perbuatanmu di masa hidupmu, setiap langkahmu. Maka semua didatangkan saksi-saksi itu. Kan? Makanya disebutkan waktu kita bahas masalah muazzin, semut, pohon, semua binatang, pepohonan, dedaunan, batu yang mendengarkan suara muazzin, semua memohon ampun kepada muazzin. Jadi kita ini bergerak, di sekeliling kita ini semuanya hidup. Maka oleh karena itu, perbanyaklah langkah menuju ke masjid. Itu tapak kaki kita itu dihitung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hebatnya orang-orang yang pergi menuju ke masjid. Tapi kalau pergi ke tempat lain yang tidak ada hubungan dengan pahala, tidak ada hubungan dengan ibadah, itu tidak dicatat. Perjalanan mubah tidak dicatat. Perjalanan maksiat dicatat menjadi dosa. Kita menuju ke Hong Kong. Kita pergi ke Hong Kong. Berpahalakah? Tidak. Itu perjalanan mubah. Kecuali kita ada hubungan agama, kita ingin buat Islamic Center di sana, kita ingin lakukan yang sifatnya agama, baru berpahala. Yang perjalanan main-main itu enggak ada pahala. Yang berpahala itu apabila diniatkan menjadi ibadah, dan itu hakikatnya memang ibadah. Jadi bukan niat saja, tapi harus sesuai dengan hakikat. Baik, saya berhenti di sini. Sudah 2 hadis tentang kemuliaan orang-orang yang menuju ke masjid. Menuju ke masjid melakukan jamaah. Silakan kalau ada hal 5 menit mungkin. Kalau ada pertanyaan silakan. Saya rasa kita cukupkan. InsyaAllah kita bertemu kembali di pertemuan yang akan datang. Semoga yang hadir Allah telah catatkan pahala, dan semoga Allah kumpulkan kita kembali di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih.